Selamat siang adik-adik semuanya. Apa kabar kalian semua yang ada di rumah? Pasti luar biasa. Kita di sini juga luar biasa ya Bu Marta ya. Iya. Kita semuanya sehat, diberi kekuatan sama Tuhan. Ayo siapkan hatimu. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang sekolah minggu. Siapkan hati kalian ya. Ayo kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Sama-sama kita katakan, berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Sekali lagi kita akan pujikan lagu ini, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan, berkat-Mu yang telah kuterima Tuhan, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Adik-adik, tutup mata kalian, lipat tangan kalian. Sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan. Kita sudah merasakan bagaimana penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan adik-adik. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kita, itu luar biasa sekali. Tutup matamu. Haleluya Yesus, haleluya. Kami sungguh
Berbahagia Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada bersama-sama di tempat ini, kami boleh bersama-sama ibadah online bersama adik-adik kami yang ada di rumah. Itu luar biasa bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang ada sampai hari ini. Tuhan masih memberikan napas kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kami. Itu luar biasa bagi kami. Tuhan Yesus, siapkan ke hati kami Tuhan. Sebentar kami mau memuji meninggikan nama Tuhan. Tuhan berkati kami dari awal pertengahan sampai akhir nanti. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kasih Tuhan itu luar biasa ya adik-adik. Dia melebihi dari segalanya. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Haleluya. Nah, adik-adik, ayo kita tetap semangat pagi ini. Kalian tetap berdiri, kita akan pujikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Kalian boleh bergaya apa saja ya. Oke, yuk mari kita mulai Om Asan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Haleluya. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Sekali lagi sama-sama ya adik. Yesus kau mati di salib. Semuanya nyanyi. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. 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 Haleluya. Luar biasa kasih Tuhan itu. Haleluya. Sedang di rumah berikan tepuk tangan kalian. Amin. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik, kita udah menikmati berkat Tuhan lewat puji-pujian yang kita naikkan. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau pujikan kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut,
saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari adik-adik kita berdoa, sikap berdoa yang benar. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan siang hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan. Walau kami dipisahkan oleh jarak Tuhan, tapi Tuhan tidak membatasi kami untuk kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati yang akan bawakan firman-Mu. Tuhan juga memberkati Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu, adik-adik kami yang ikut ambil bagian dari pelayanan ini. Tuhan memberkati. Berikan kami semua guru-guru Tuhan kekuatan, semangat untuk kami tetap melayani anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu agar menjadi rema dalam hati kami untuk kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Dalam satu nama yang kami panggil, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, selamat siang. Kembali kita beribadah bersama di ibadah online Sekolah Minggu Pelnap GPDI Philadelphia ya, Resinda ya adik-adik. Terima kasih buat Kak Anjar dan Kak Marta yang sudah melayani pujian pada saat hari ini. Adik-adik kita akan kembali belajar firman Tuhan. Masih sama temanya tentang kasih terbesar ya adik-adik. Kasih terbesar itu tentang kematian Tuhan Yesus, pengorbanan di kayu salib dan kebangkitan Tuhan Yesus ya adik-adik. Minggu lalu Kak Yohan dan Kak Yaser sudah membahas tentang bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus ya untuk mengampuni dosa kita supaya kita semua umat manusia bisa diselamatkan. Dan ada satu super kebenaran untuk minggu ini adik-adik. Kita akan sama-sama ya baca dan kakak akan baca dulu, nanti adik-adik kita akan ulangi bersama-sama super kebenaran minggu ini. Saya setia bersaksi karena disertai Tuhan ya. Super kebenarannya adalah saya setia bersaksi karena disertai Tuhan ya adik-adik. Di rumah coba kita sama-sama 1, 2, 3. Saya bersaksi karena disertai Tuhan. Tapi kayaknya nih kurang semangat ya. Bacanya masih biasa aja ya. Adik-adik coba sekarang yang masih duduk boleh bangkit berdiri. Kita mau
bicara super kebenarannya dengan kuat ya, dengan semangat ya. Kita sama-sama, 1, 2, 3. Saya setia bersaksi karena disertai Tuhan. Nah itu adik-adik super kebenaran kita minggu ini. Adik, sekarang kita lanjutkan dengan super ayat ya. Super ayat minggu ini adalah di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B ya adik-adik. Di situ ayat firman Tuhan berbunyi demikian. Kak Ing akan bacakan, tapi adik-adik buka dulu Alkitabnya ya. Kakak ulangi di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Nah adik-adik pasti kalau usianya yang masih sekolah itu kata-kata cuma 2 kalimat gini pasti udah langsung inget ya. Nah kita akan ganti, kata aku akan diganti dengan Tuhan Yesus, kata engkau akan diganti oleh nama adik-adik sendiri, atau kalau di sini Kak Iing pakai nama Kak Iing ya. Kita akan coba dulu nih ya. Dengerin dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus sekali-sekali tidak akan membiarkan Kak Iing, dan Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Kak Iing. Nah adik-adik, untuk adik-adik yang di rumah, misalnya ada namanya Pebe, Amanda ya, ada yang namanya Dita, ada yang namanya Kenneth, ada yang namanya Rizky ya, ada yang namanya Yonatan, boleh itu diganti namanya dengan nama adik-adik ya. Kita akan ulangi satu kali lagi super ayat kita, dan silakan diganti dengan nama adik-adik ya. Akunya diganti dengan nama Tuhan Yesus, dan untuk engkaunya diganti dengan nama adik-adik ya. Kita akan sama-sama baca lagi super ayatnya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan Kak Iing, dan Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Kak Iing. Nah itu ya adik-adik super ayatnya ya. Tema firman Tuhan untuk minggu ini itu diambil di dalam Kitab Matius pasal 27 mulai dari ayat 1 sampai 44. Nanti adik-adik bisa baca di rumah ya. Di situ diceritakan tentang Yesus diserahkan kepada Pilatus dan kematian Yudas. Berikutnya juga ada Yesus di hadapan Pilatus, dan Yesus diolok-olok, dan Yesus disalibkan. Nah nanti adik-adik bisa baca itu di rumah ya. Dan adik-adik ingat waktu minggu-minggu lalu baik Kak Yaser ataupun Kak Yohan sudah menceritakan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib ya, untuk menebus dosa kita supaya kita bisa diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Kita akan melanjutkan tema kasih terbesar ini. Kita akan mengulas ulang ya adik-adik. Waktu minggu-minggu lalu kan sudah kita membicarakan tentang kasih terbesar ini, dan kakak akan coba mengingatkan adik-adik kembali ya. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib adalah pengorbanan yang paling besar untuk menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa ya. Nah adik-adik, pada saat pertama kali Yesus adalah sebagai raja ya adik-adik. Yesus sebagai raja itu sudah dicatat dan dinubuatkan waktu Yesus belum lahir ke dunia. Ya, kita akan buka di dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat yang 9. Berbunyi demikian adik-adik. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Nah adik-adik, di sini adalah waktu Tuhan Yesus dihadiri oleh Pilatus. Pertanyaan yang ditanyakan oleh Pilatus kepada Tuhan Yesus adalah, apakah engkau raja orang Yahudi? Nah adik-adik, perjanjian lama sudah menubuatkan bahwa Tuhan Yesus sebagai raja ya. Nah itu kita tadi baca di dalam kitab Nabi Zakaria ya. Dan selanjutnya di dalam kitab Nabi Zakaria itu disebutkan seekor keledai beban yang muda. Nah adik-adik,
Di sini juga dinubuatkan kembali, dituliskan kembali di dalam kitab Lukas ya, bahwa raja itu lemah lembut dan mengendarai keledai muda. Nubuatan itu digenapi Tuhan Yesus menjelang penangkapannya, waktu Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dan ia dielulukan dan dipuji-puji sebagai raja oleh mereka. Nah, adik-adik bisa buka di dalam Lukas pasal 19 ayat 36 dan 37. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiring dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah dilihatnya. Nah, itu adik-adik ya, Yesus sebagai raja ya, itu uraian dari firman Tuhan. Jadi sebelum Tuhan Yesus lahir itu sudah dinubuatkan dan kembali dituliskan di Injil Lukas ya adik-adik. Nah, sekarang bagian kedua ya adik-adik. Bagian kedua adalah kuasa maut dikalahkan ya. Kutuk dosa juga dikalahkan oleh Tuhan Yesus karena kematiannya di kayu salib ya. Ketika pertama kali Adam dan Hawa berdosa ya adik-adik, di situ Tuhan mengucapkan beberapa akibat yang akan dialami oleh Adam dan Hawa. Untuk Adam akan bekerja keras untuk menghasilkan makanannya, juga dia harus bekerja. Untuk Hawa juga akan mengalami kesakitan pada saat melahirkan. Namun di balik akibat itu semua, Tuhan juga berjanji akan mendatangkan keturunan Adam dan Hawa yang mengalahkan iblis ya adik-adik. Kita akan buka di dalam Kejadian 3 ayat 15. Adik-adik siap ya, buka ya di dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Janji Tuhan digenapi di dalam diri Tuhan Yesus adik-adik. Dia adalah Allah sendiri yang mengambil rupa sebagai manusia sehingga bisa disebut sebagai keturunan Adam dan Hawa, dan melalui kematian dan kebangkitannya kuasa dosa dan kuasa iblis dikalahkan adik-adik ya. Dan itu juga dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ya adik-adik, bahwa Yesaya juru selamat dari Tuhan akan meniadakan maut dan Tuhan akan menghapuskan segala air mata umatnya ya. Kita akan baca di dalam Yesaya ayat yang ke-25, pasal 25 ayat yang ke-28 adik-adik. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan mengatakannya. Dosa dan maut tidak memiliki kuasa apapun karena telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus ya adik-adik. Dan juga ada satu ayat lagi yang kita akan buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 dan 56. Dan sesudah yang dapat binasa ini dikenakan dan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya adik-adik, dan semua baik hukuman, baik dosa dan kutuk Tuhan sudah tebus di atas kayu salib. Sekarang yang bagian ketiga ya adik-adik, Tuhan Yesus Imam Besar Agung. Adik-adik, pada zaman Perjanjian Lama kedudukan imam besar sangat penting ya. Imam besar itu yang diizinkan masuk ke ruang Maha Kudus ya adik-adik, yaitu ruang di dalam kemah suci atau bait suci. Imam besar hanya masuk setahun sekali pada saat hari raya penebusan atau perdamaian sebagai wakil umat Israel kepada Allah. Imam besar memohonkan pengampunan dan penebusan atas dosa individu maupun semua umat ya. Adik-adik, kita bisa baca ayatnya di dalam Imamat pasal 16 ayat yang ke-30. Karena pada hari itu harus diadakan perdamaian bagimu untuk mentahirkan kamu, kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus adalah imam besar yang sesungguhnya. Melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, itu menjadi pengantara antara kita umat manusia yang berdosa dengan Allah.
Oleh sebab itu, pada saat Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib, tirai bait suci itu terbelah menjadi dua ya adik-adik. Nah, itu kita akan baca juga dalam Lukas pasal 23 ayat 45, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah menjadi dua ya adik-adik. Jadi setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, tidak usah kita membawa korban penghapus dosa ya, seperti yang minggu lalu Kak Yaser sudah sampaikan. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dan menghapus dosa kita ya adik-adik. Nah, kita akan baca di dalam Ibrani 4 ayat 14 dan 16 ya adik-adik, yaitu di mana peristiwa setelah bait suci terbelah itu, peristiwa itu melambangkan bahwa kita tidak perlu lagi seorang imam besar yang mewakili kita untuk pengampunan dosa, tapi sudah digantikan oleh Tuhan Yesus ya. Dan kita akan baca di dalam Ibrani 4 ayat 14 dan 16, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baik kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita tepat pada waktunya. Ya adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya untuk menghapus dosa kita, dan saat ini adalah saatnya bagi kita ya adik-adik. Seperti super kebenaran hari ini, saya setia bersaksi karena disertai Tuhan. Nah, ini saatnya bagian kita untuk kita menceritakan betapa besarnya kasih Tuhan, betapa besarnya pengorbanan Tuhan di kayu salib ya adik-adik, untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, ini tugas kakak dan juga tugas adik-adik untuk kita berani bersaksi, menyaksikan cinta Tuhan yang besar ya. Bukan cuma kita atau adik-adik yang boleh merasakan dan mengenal Yesus, tapi boleh teman-teman kita yang lain atau keluarga, saudara, tante, om atau omah kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, boleh kita ajak dan boleh kita menceritakan bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib, supaya bukan hanya kakak atau adik-adik yang boleh merasakan keselamatan, sukacita dan damai sejahtera penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi setiap orang boleh merasakannya. Dan melalui kita, melalui kakak, melalui adik-adik, kita bisa menceritakan bagaimana itu kebesaran Tuhan. Ya, supaya setiap orang boleh diselamatkan dan setiap orang boleh merasakan kasih karunia besar yang Tuhan berikan. Bukan hanya adik-adik atau kakak ya. Firman Tuhan kita cukupkan sampai di sini. Kita akan sama-sama berdoa. Ya adik-adik, kita akan berdoa. Silakan adik-adik mengambil sikap berdoa. Kita akan tutup firman Tuhan pada hari ini dan kita akan berdoa. Kita akan sama-sama berdoa. Adik-adik boleh mengikuti Kak Iing berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada siang hari ini dengan penuh kesungguhan hati kami mengakui bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib untuk memberikan kehidupan kekal bagi kami. Tuhan Yesus, Tuhan tolong berikan kami hati untuk mengasihi Tuhan, untuk mau menjadi saksi Tuhan di mana kami berada Tuhan. Untuk kami mau mendoakan teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan, sanak famili kami yang belum mengenal Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh mendoakan mereka supaya mereka boleh mengenal Tuhan. Seperti kami merasakan kasih, kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tolong jadikan kami saksi Tuhan di mana kami berada. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat. Dan boleh menjadi saksi Tuhan supaya banyak orang boleh dimenangkan,
dan boleh percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dalam kehidupan kami sebagai umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah yang besar dan ajaib. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Tapi adik-adik jangan lupa ya, kita harus setia bersaksi supaya bukan hanya kita yang bisa masuk kerajaan surga, tapi semua orang yang kita kenal boleh adik-adik bersama-sama dengan kita merasakan kasih Tuhan dan bisa masuk surga ya adik-adik. Oke, terima kasih untuk adik-adik sudah setia beribadah sampai sudah beberapa lama ini kita ibadah online. Terima kasih. Tuhan memberkati adik-adik pada siang hari ini dan kita akan kembalikan kepada Kak Anjar dan Kak Marta. Terima kasih. Puji Tuhan adik-adik, Puji Tuhan. hari ini luar biasa sekali ya Bu Marta. Iya. Firman Tuhannya kasih yang terbesar, tapi kasih yang paling terbesar hanyalah di dalam diri Tuhan Yesus. Nah adik-adik ikuti terus ya cerita tentang Tuhan Yesus. Nah minggu besok jangan sampai ketinggalan lagi nih. Adik-adik harus siap sebelum jam 11. Jadi 11 kurang 10 tuh. Adik-adik udah siap bilang ke mama papa kita mau sekolah minggu. Ya siapkan hati kalian, siapkan telinga kalian juga untuk selalu dengar-dengaran firman Tuhan. Ya, ayo kita mau tutup ibadah kita mau datang kepada Tuhan sekali lagi kita mau berdoa. Mari Bu Marta. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat puji-pujian yang telah kami naikkan, juga firman yang telah kami dengarkan. Berkati kami semua Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.